Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Najmi dari kelas 8 Al-Khozin. Dan aku Dania dari kelas Al-Khozin. Balik lagi di podcast SMP Juara Bandung. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Tamu hari ini adalah seorang penulis. Dan udah nerbitin beberapa buku juga. Langsung aja kita panggil Bu Desi. Nah, Bu Desi ini salah satu guru di SMP ini. Dan Bu Desi adalah guru LSU di sekolah SMP Juara Bandung ini. Nah, Ibu boleh memperkenalkan dirinya dulu biar pada tahu. Oke, hai semuanya. Saya Desi Tisnawati. Di sini saya guru baru LSU. Saya lahir di Cilacap 16 Februari 1996. Saya lulusan Psikologi Universitas Pajajaran dan alhamdulillah saya sudah menghasilkan beberapa karya antologi dan juga karya solo. Dan saya juga selain guru SLU di SMP ini, saya juga sebagai editor dan juga korektor naskah juga gitu. Wow, hebat banget ya guys, tepuk tangan dong. Dan gimana Najmi? Awal mula. Jadi kita mau ngasih beberapa pertanyaan ke Ibu nih ya. Iya. Yang pertama tuh awal mula Ibu bisa jadi seorang editor. Oke. Ya, awal mulanya saya tuh minat dalam dunia membaca ya. Dari saya duduk di bangku kelas SD, sekolah dasar, saya itu ditargetkan sama orang tua saya seminggu tuh minimal harus baca buku, satu buku. Nah, dari situ ada ketertarikan di kepenulisan. Cuman saya waktu itu saya belum tahu cara menyalurkan hobi saya itu seperti apa, dan waktu itu saya memang masih fokus dalam belajar. Dan memang waktu itu tuh kalau misalnya saya dapat inspirasi itu tulis tangan dulu, karena waktu zaman saya dulu tuh masih jauh dari teknologi seperti itu kan. Terus nah ketika SMP ternyata di lingkungan SMP saya tuh waktu itu tuh ada program minat baca, dan ternyata apa yang ditanamkan di keluarga saya tuh untuk membaca buku, di SMP juga itu saya juga harus membaca buku minimal satu minggu tuh satu buku, dan saya harus ngerangkum isi bukunya, terus apa aja yang saya dapatkan dari buku itu. Nah dari situ mulai lagi tuh pengen menumbuhkan semangat saya dalam dunia menulis gitu. Nah guru-guru di sana memfasilitasi saya untuk mengikuti lomba cerpen puisi. Nah seperti itu saya sering sekali mengikuti lomba-lomba cerpen puisi sampai SMA. Nah waktu masuk kuliah saya tuh fokus lagi ke belajar. Nah waktu itu memang masih menulis, tapi di blog-blog itu enggak belum sampai diterbitkan kan karyanya, masih menulis dalam bentuk tulisan cerpen di blog. Nah setelah itu waktu tahun 2018 saya ini follow di IG penerbit indie kayak mereka itu mengadakan event menulis. Nah saya coba-coba tuh tulisan saya yang sudah dibuat diikut lombakan, dan alhamdulillah waktu itu tuh saya mendapatkan juara penulis terbaik. Nah dari situ mulailah tumbuh lagi, oh iya ya, saya harus fokus nih di hobi saya gitu, yang nantinya akan menjadi passion saya gitu. Nah dari situ saya follow up lagi penerbit-penerbit yang lain yang mengadakan event menulis. Nah banyak tuh penerbit-penerbit yang mengadakan event menulis cerita antologi itu. Nah akhirnya saya ketemu tuh sama penerbit Kalana Publishing. Nah saya coba di situ mengembangkan kemampuan saya dalam menulis, dan waktu itu tuh fokusnya masih di cerpen sama puisi. Nah dari situ saya mendapatkan penghargaan sebagai penulis terfavorit, penulis terbaik. Nah singkat cerita waktu tahun 2020 si direktur penerbit Kalana Publishingnya ini ngechat saya, Kak Desi katanya, mau gak jadi editor di penerbit kami katanya tuh gitu. Saya langsung ditawarin langsung gitu dari
direktur penerbitnya, dan akhirnya saya mencoba menjadi editor freelance waktu itu. Nah, pas bulan November kemarin ditawarkan lagi, Kak Desi mau tidak jadi PJ menulisnya, nanti Kak Desi editornya, dan nanti Kak Desi bisa rekrut penulis lain yang memang udah mampu untuk mengkorektor naskah katanya teh. Nah, awal mulanya seperti itu, kayak gitu. Begitu. Ya. Ya, kamu oh ya, yang mana? Kalau kalau boleh tahu tujuan ibu membuat buku atau mengedit itu tuh apa? Tujuan, oke. Tujuan mengedit buku, menghasilkan buku ya. Iya. Ya. Nah, pertama sih karena itu tuh saya tuh pengen membuat rumah baca di kampung halaman saya gitu. Karena sekarang tuh lihat ya, zaman sekarang tuh marak sekali anak-anak tuh menggunakan gadget gitu. Jadi saya tuh pengen meningkatkan literasi sekarang tuh, terutama awal mulanya gitu ya, saya pengen mengembangkan kampung halaman saya di sana gitu. Terus karena di sana juga tingkat pendidikannya rendah gitu ya, jadi saya pengen juga menjadi ajang gitu menerbitkan buku ini tuh memotivasi anak-anak di sana seperti itu. Kayak gitu. Kok bisa gitu ibu kepikiran buat menulis sebuah karya? Oke, karena saya itu ya, saya merasanya saya tuh banyak kekurangan. Tapi dari kekurangan itu saya yakin saya memiliki kelebihan, dan saya dengan kelebihan itu tuh saya harus bisa mengembangkannya dan meningkatkannya, dan saya rasa menulis itu adalah suatu kelebihan saya gitu ya. Dan saya tuh pengen dari sebuah karya saya ini tuh tadi ya, seperti tujuan saya tadi, saya pengen menginspirasi orang-orang, memotivasi orang-orang dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga mungkin tujuan saya ini juga untuk investasi masa depan saya gitu ya, menulis ini karena dari tulisan-tulisan saya, goresan-goresan pena saya ingin menjadi pahala buat saya sebagai ajang saya dakwah gitu, ya bisa menularkan kebaikan seperti itu. Nah, jadi saya tuh pengen dari kelebihan ini saya suatu hari nanti bisa menghasilkan sebuah karya yang memang bisa bermanfaat seperti itu gitu. Dan juga kan karena saya pengen berkarya gitu ya, saya rasa tuh menulis itu banyak sekali manfaatnya gitu, seperti terutama dalam kesehatan mental ya gitu. Dari menulis ini tuh kita bisa menuangkan emosi kita, misalnya kita kesal, sedih, bahagia atau apa gitu, kita bisa menuangkan emosi itu dalam bentuk tulisan, dalam ya dari imajinasi kita Jadi gitu. kayak ngeluapin gitu ya. Iya betul. Nah, kedua juga saya tuh merasakan manfaatnya itu ketika menulis, saya itu jadi pikirnya tuh jadi terbuka, open minded gitu, yang tadinya sempit jadi tahu gitu, jadi terbuka aja gitu. Nah, terus kemudian menulis ini juga ada manfaatnya. Ini kita bisa belajar berkomunikasi baik verbal ataupun tulisan gitu kan. Dari menulis itu kita bisa mendapatkan kosakata banyak, wawasan yang lebih luas dari apa yang kita baca terus kita tulis. Menurut saya itu bisa menjadi kita belajar berkomunikasi gitu menulis itu. Jadi ya saya pengen terus menghasilkan sebuah karya karena banyak sekali manfaatnya buat kesehatan mental kita gitu. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu, apa buku yang ibu buat yang bikin ibu terkesan gitu? Kayak saya tuh membuat buku kebanyakannya masih cerita antologi ya, yang berbentuk cerpen sama puisi. Nah, yang solo itu baru satu. Nah, yang dari sekian berapa ya, 13 kalau 14 kalau nggak salah ya bukunya yang saya buat itu, satu yang paling berkesan tentang ini, jauh sebelum hari ini judulnya. Itu buku yang memang saya tuliskan, saya mendapatkan inspirasi dari seorang ayah gitu.
ayah saya sekarang sudah meninggal, dan itu tuh waktu itu tuh Kalana Publishing itu mengadakan event menulis temanya tentang ayah gitu. Nah, saya tuliskan eh, pengalaman hidup saya, kebersamaan hidup saya dengan ayah lewat cerpen itu jauh sebelum hari ini, dan alhamdulillah cerpen itu menjadikan saya penulis terbaik waktu itu di Kalana Publishing di tahun 2020 kayak gitu. Hebat banget. Iya. Terus Ibu udah menerbitkan berapa buku? Kalau yang udah terbit itu udah 14, 13 itu cerita antologi cerpen dan puisi, dan satu buku solo. Buku solo tuh baru terbit kemarin September 2020. Kalau boleh tahu, kita mau misalnya mau beli buku Ibu itu di mana? Ada di mana? Kalau yang buku solo itu ada di web Guepedia, ada di di Tokopedia juga gitu. Langsung di web ininya penerbitnya gitu. Iya. Kalian beli ya guys ya, biar terinspirasi dari Bu Desi ini. Ibu bisa kayak ngasih tahu tips menulis gitu buat Inspirasinya gitu ya. penulis yang pemula. Oke. Nah, kebetulan tuh saya tuh sekarang tiap bulannya itu karena saya dituju jadi PJ event menulis. Nah, kebetulan saya itu sekarang tuh lagi memfasilitasi penulis pemula dan penulis senior untuk menghasilkan sebuah karyanya gitu. Nah, mungkin tipsnya untuk terutama ya kalau untuk penulis pemula itu kebanyakan kesulitannya tuh mencari inspirasi gitu ya. Iya benar Bu. Nah, kalau misalnya cari inspirasi itu ya, kalau pengalaman saya dulu, saya juga nggak ujuk-ujuk langsung menghasilkan sebuah karya. Sekarang udah 14 ya. Nah, saya kan karena tadi ya minat baca saya itu tuh terus ditingkatkan karena lingkungan juga gitu. Nah, kalau pengalaman saya inspirasi menulis itu tuh karena kita tuh banyaknya membaca buku non fiksi atau juga fiksi, karena dari membaca itu tuh wawasan kita tuh makin luas dan kita tuh bisa banyak kosakata gitu. Jadi nanti ketika semakin banyak membaca buku, ketika kita kesulitan dalam menulis tuh tiba-tiba aja ada inspirasi gitu. Seperti itu kalau saya pengalaman untuk pemula ya, penulis pemula. Gimana lagi? Mau ada pertanyaan? Mau ada pertanyaan nggak? Masih banyak waktunya. 12 menit loh. Ibu ada keinginan untuk menulis lagi Apa? Keinginan buat buku lagi atau lagi. Spoiler gitu Bu? atau pengen bikin buku apa gitu? Oh iya, nah sekarang tuh kan saya tuh waktu saya punya target setiap tahunnya setidaknya 1 tahun itu saya menghasilkan buku cerpen dulu ya, cerpen minimal 5, dan setiap tahunnya juga pengen ada buku solo juga gitu. Nah, oh iya, yang kemarin ya, yang buku solo kemarin itu terbit di September 2020. Nah, itu tentang romance gitu. Nah, yang saya inginkan tuh sekarang saya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa memotivasi orang lain, pengen lebih ke pengembangan diri gitu. Bukunya teh pengen lebih ke fiksi, bukan ke non fiksi. Begitu. Nah, jadi seperti apa yang tadi Bu Desi bilang, buat anak juara yang mau cita-citanya jadi penulis bisa mengikuti apa yang tadi udah dibilang Bu Desi ya, tips-tipsnya gitu. Karena waktunya udah mau habis juga, kita pamit undur diri ya. Makasih buat yang udah nonton podcast juara ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Makasih buat Bu Desi yang udah datang di sini ya, meluangkan waktunya buat datang ke sini. Tunggu podcast selanjutnya dari kita ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.